Adik-adik, ketemu lagi dengan Lause. Sekarang bukan tahun 2020 lagi, tapi sudah tahun berapa ya? 2020 ditambah 1. Jadi berapa? 2021. Ya, kita sudah masuk di tahun yang baru adik-adik. Dan juga semangat kita harus tetap semangat yang baru di dalam kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Mari kita nyanyikan pujian Dia lahir untuk kami. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih di tahun yang baru ini kami kembali mau memuji Tuhan melalui sekolah minggu kami. Meskipun kami tidak dapat bersekolah minggu di gereja, tetapi di rumah kami masing-masing, tapi kami bersuka cita karena Tuhan sudah mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat dengan lagu yang pernah Lause ajarkan tahun lalu? Ya, tahun lalu yang isinya adalah ayat hafalan yang harus adik-adik hafal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masih ingat lagunya? Sama-sama kita nyanyikan ya. Sehingga Ia telah mengaruniakan
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kali ini menceritakan tentang seseorang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, tapi dia bersukacita sekali karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi apakah kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Kalau secara badani atau ragawi, enggak ya adik-adik ya. Tetapi secara rohani kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita, kita puji Dia, kita nyanyikan, "Oh sukacitaku." Bisa ya? Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan tempat duduknya juga. Duduk yang tenang, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, adik-adik yang terkasih. Selamat berjumpa lagi. Selamat tahun baru. Adik-adik sudah memasuki tahun 2021. Semangat ya, dan semakin setia mengikut Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati anak-anakmu yang masih kecil ini untuk semakin mengerti, memahami firman-Mu, tahu tentang Tuhan, dan semakin mengenal, semakin mengasihi, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup anak-anak-Mu. Mohon Roh-Mu yang kudus menguasai dan memimpin hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat.
penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, adik-adik, Bapak Simeon senang dan gembiranya ketika melihat dan berjumpa Yesus, sang bayi juru selamat itu. Simeon berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Itu ada di dalam Lukas 2 ayat 30. Nah, adik-adik, Allah menepati janjinya kepada bangsa Israel. Allah juga menepati janjinya kepada Simeon yang menanti-nanti dan menunggu kedatangan sang juru selamat, sehingga dia bisa dan dapat melihat sendiri Yesus sang bayi itu ada di dalam bait Allah. Allah juga mengasihi Simeon dan Ibu Hana. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang setia, orang yang taat dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan pimpinan Roh Kudus, Simeon dapat mengenali dan dapat berjumpa bayi Yesus di bait Allah. Hana demikian juga Ibu Hana juga bersyukur kepada Allah ketika tahu Yesus sang bayi itu. Dan dia mengatakan kepada semua orang supaya orang tahu bahwa bayi Yesus itu adalah juru selamat. Yesus yang masih bayi sudah datang ke bait Allah, mentaati hukum Allah bersama dengan ibunya Maria dan Bapak Yusuf. Yesus sudah mentaati hukum Tuhan. Nah, adik-adik juga harapkan kita mau taat seperti Yesus untuk setia mengikut Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan di komisi anak. Ya, di komisi anak meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini dengan secara online kita tetap setia, tetap punya kerinduan mengikuti ibadah anak dan mau setia taat dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Maukah adik-adik? Saat ini Losu membacakan ayat hafalan yang terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ini perkataan Simeon menjadi ayat hafalan kita. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Amin. Mari kita tutup ibadah anak dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Mohon Roh-Mu yang kudus juga memimpin hidup kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu dapat melewati tahun yang baru 2021 bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati anak-anak.